Bang Faisal? Oh belum. Itu oke. Iya. Bang Faisal ini saya langsung ke Bang Faisal deh. Bang Faisal tentu kita pengen tahu kalau dari catatannya Bang Faisal berkaitan mengenai apa yang tadi juga sudah disampaikan, pasti ada catatan-catatan khusus dan hitung-hitungannya nih kalau Oke. dari Bang Faisal. Silakan Bang Faisal. Ya, jadi ini memang, minyak goreng ini komoditi istimewa. Hmm. Pemerintah itu grogi kalau harga, minyak goreng naik karena, eee, corong ibu-ibu sedemikian mungkin. Ini sama kayak cabe ya Bang? Psikologis, ya psikologis. Nah, padahal, eee minyak goreng ini, itu tidak sampai 1% dari total pengeluaran rumah tangga. Kecil sekali dampaknya, tidak sampai 1%. Buat orang kaya apalagi, buat orang miskin aja tidak sampai 1%. Jadi, yang paling besar itu beras ya, itu 20% itu buat masyarakat kota itu, pengeluaran dari orang miskin itu. Rokok 11%, nomor 3 daging 4%, nomor 4 telur 4,25%, mie instan 2,46%, nomor 12 dari 12 totalnya roti itu 1,61%. Jadi dari total 12 ini tidak ada minyak goreng, berarti di bawah lagi kan. Nah jadi suaranya ini memang nyaring. Jadi Pak Oke psikologinya memang Pak yang harus perhatikan. Kedua, negara punya instrumen kok untuk melakukan stabilisasi ini. Jadi kalau memang pajak ekspor, jadi sawit ini kan ada bea keluar atau pajak ekspor, ada pungutan sawit. Itu pada bulan Agustus tahun ini besarnya kalau kita gabung, tolong saya dikoreksi teman-teman kalau saya salah, bulan Agustus itu 286 dolar per ton. Ya, betul. Ya, 286 dolar per ton. Kalau dirasakan masih kurang, gairahnya luar biasa masih ngekspor, naikkan lagi. Otomatis kalau pajak ekspor naik, maka ketersediaan CPO di dalam negeri naik. Namun yang harus diperhatikan sebelum diimplementasikan, derita petani sawit. Karena orang membeli dari petani sawitnya akan lebih rendah. Itu udah hukum ekonomi itu yang nggak bisa dibantah lah, natural law itu. Nah, jadi cari keseimbangannya. Karena sekarang ini petani perkebunan rakyat ini sedang sedang gembira lah, mereka ceria. Indeks nilai tukarnya Mbak Brigita itu naik seperti roket. Iya, ya. iya. Padahal sebelumnya petani perkebunan rakyat itu paling menderita. Nah, jadi keseimbangan ini yang harus dijaga. Nah, kemudian tidak ada baunya terjadi kartel, tidak kelihatan proses, semua bisa dijelaskan bahwa ini mekanisme pasarnya jalan. Nah, mudah-mudahan walaupun tadi Mas Bima Yudhistira mengatakan bisa merembet sampai ke komoditi lain dan ke tahun depan ya, saya perkirakan sih ini akan relatif sebentar. Ya, ini kan pemicu utamanya adalah semakin banyak porsi dari nabati untuk energi, harga energinya naik. Ya. Harga energi naik, kemudian ada climate change juga, ya, yang membuat gagal panen yang telah disampaikan oleh Pak Oke tadi. Di awal, Nah, ya. jadi jangan sampai, menurut saya, saran saya jangan sampai dilakukan tindakan-tindakan ekstrim untuk fenomena-fenomena yang bersifat sementara begitu. Ya, jadi jangan kalap. Nah, psikologinya ini saya lebih kepada kesehatannya tadi yang Pak Sahat sampaikan itu mengerikan. Kalau saya terus terang ya, kalau ada gorengan-gorengan itu betul-betul selektif lah. Nah, kalau di Jepang minyak jelantahnya itu dikumpulkan, tidak dijual lagi, tapi diolah kembali menjadi aftur, pengganti aftur, ya, untuk rute-rute penerbangan lain.
Nah di kita ini yang besar-besar, gerai-gerai yang besar juga jualan itu, jualan minyak jelantah itu, saya nggak usah sebut lah ya, pokoknya gerai-gerai besar yang goreng-gorengan itu juga Ya, ada yang menadahnya, ada yang ada. menadah narkoba ya, tapi memang ada marketnya ini, seperti oli juga Iya, gitu. iya. Ya, Nah, jadi kesehatannya oleh karena itu jangan kita mengorbankan aspek kesehatan untuk menekan harga. Dan bagaimana membuat kemasan yang lebih murah. Nah, kemasan buatan Indonesia ini relatif lebih mahal. Iya, Ya, itu lebih mahal. pekerjaan Kalau rumah lagi misalnya ya, Pak. kemasan dari China itu jauh lebih murah sampai separuhnya. Jadi ini mungkin catatan Pak Oka, ada tanggapan? Baik, ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Skemanya itu memang pemerintah selalu hadir untuk higienis dan kehalalan dan sehat. Tapi ini adalah di sisi produsen. Produsen minyak goreng sudah terstandar, Ya, sudah ya. terstandar. Permasalahannya sekarang adalah perilaku masyarakat. Seberapa jauh dia menggunakan minyak jelantah. Gitu. Minyak goreng walaupun curah diproduksi oleh produsen yang bertanggung jawab dan itu kita awasi semua pihak. Tapi begitu dipasarkan, lihat perilaku masyarakat menggunakan minyaknya. Di Eropa tadi disampaikan 2 kali dibuang. Ini ketika kita ditunjukin, Dikilat, wow, warnanya hitam. berbuang kan. Nah, itu kan yang tadi ditinya. Dan itu perilakunya. Jadi memang ada terjadi bisnis di minyak jelantah karena tadi apalagi harganya sekarang mendekati bagus sekali dan diterima di negara maju untuk dikonversi menjadi energi. Gitu kan. Itu memang jadi pasar yang bagus gitu kan. Sebetulnya tadi ini yang sedang kita pertimbangkan dengan matang. Karena tadi pada dasarnya minyak goreng yang beredar selama itu dari produksi timnya Pak Sahat itu semua bertanggung jawab. Mereka memproduksi sesuai standar kesehatan. Nah begitu sudah beredar tinggal perilaku masyarakat memperlakukannya. Ya kan itu. Nah tapi di sini pemerintah baru mengawal dari sisi produksi. Dari sisi informasi yang harus diterima, itu pemerintah harus ngawal juga. Kalau di kemasan bisa diinformasikan tentang informasi produk dan dibaca oleh masyarakat, dicurah enggak. Ya. Itu masalahnya. Makanya tadi disampaikan Ya oleh kan? Pak Sahat, yang keluaran ini sama yang keluaran ini bisa dibedain warnanya. Betul. Jadi mungkin itu kalau itu. Jadi ini sedang kita pikirkan matang, tapi yang sebetulnya adalah kebiasaan masyarakat yang harus diperbaiki dalam penggunaan minyak atau good kalau di pertanian itu good agricultural practices-nya. Nah tinggal Mbak Gita tadi yang tadi dimakan 5 itu tuh digorengnya berapa kali menggunakan minyaknya. Tapi kalau 2 Minyaknya kali udah berapa hari goreng, pakainya 2 gitu ya? kali dipakai itu pasti sehat. Karena tadi dari sisi produksi binaannya Pak Sahat dengan udah diawasi pemerintah bahwa produsen minyak goreng kita walaupun itu dalam keadaan curah sudah sesuai standar. Nah, tadi itu tambahannya. Makasih. Jadi kira-kira dalam waktu dekat ini bagaimana supaya paling tidak harganya ini ya so-so lah dan ke depan tidak terjadi lagi fluktuasi harga sehingga membuat orang deg-degan gitu ya kalau ketika mau melihat harga dari minyak goreng itu. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Ya kira-kira gimana ya orang udah merata gitu kita belanja di mana aja tetap segitu. Ya naikin harga dagangan biar kita bisa nutupin yang kenaikan dari minyak itu. Ya saya jawab ya kok bang naiknya tinggi banget katanya, minyaknya aja naik kata saya gitu. Ntar kalau minyak turun ya saya harga lama lagi gitu. Iya sih, menurut yang saya lihat di TV sih kayak gitu, harga lagi naik ya. Cuman kalau yang tadi saya lihat di dalam sih
harga normal sih Mas, cuman pembeliannya dibatasi aja gitu. Tadi yang saya lihat sih 2 liter ya, 2 liter jadi per 1 liter gitu terus ditulis maksimal 2 pieces per orang gitu per transaksi. Ya tinggi, biasa 32 sekarang 37. Ya kadar sih dinaikin, orang malah lari kan, nggak jadi beli gitu. Ini kan ya biarin lah, mudah-mudahan turun lagi gitu besok-besok ya kan. Yang jelas lah sulit ngurangin inilah, ngurangin keuntungan gitulah.